Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatan Mardia dengan NIM 0037. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus sendiri merupakan suatu kondisi ketika sel beta pankreas tidak mampu atau gagal menghasilkan hormon insulin, yang dimana kita ketahui bahwa hormon insulin ini dia berfungsi untuk mengatur kadar glukosa yang ada di dalam tubuh. Ketika sel beta pankreas ini mengalami kerusakan atau dia mengalami kegagalan dalam menghasilkan hormon insulin, maka glukosa yang ada di dalam tubuh itu semakin meningkat, atau dia akan bertahan di dalam aliran darah dan tidak akan masuk ke dalam sel. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus sendiri ada yang disebut sebagai trias diabeticum, yang terdiri dari poliuri, polidipsi, polifagi, dan kehilangan berat badan tanpa sebab. Sedangkan untuk tanda dan gejala lainnya yang diakibatkan karena komplikasi dari diabetes mellitus itu sendiri seperti penglihatan kabur, kesemutan atau mati rasa, dan penyembuhan luka yang lama. Untuk diabetes mellitus ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 itu diakibatkan karena proses autoimun, di mana sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh, tetapi dia menganggap bahwa sel beta pankreas itu sebagai selayaknya musuh, sehingga dia merusak sel beta pankreas. Biasanya untuk diabetes mellitus tipe 1 ini didapatkan seseorang ketika anak-anak atau bayi, dan akan seterusnya menjelang sampai dia usia dewasa. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 ini sangat sering sekali kita dapatkan pada pasien yang usia dewasa. Kenapa? Karena pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ini diakibatkan karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, obesitas, terus diet yang tidak sehat, ataupun dia jarang sekali untuk berolahraga. Dari WHO sendiri, seseorang dikatakan diabetes mellitus itu ketika hasil pemeriksaan gula darahnya, gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, glukosa plasma puasa lebih dari 140 mg per desiliter, dan glukosa jam pos 2 jam postprandial itu lebih dari 200 mg per desiliter. Glukosa 2 jam postprandial ini 2 jam setelah makan. Lalu untuk patofisiologinya sendiri, dari beberapa faktor resiko tadi mulai dari stres, jarang olahraga, merokok, diet tidak sehat, obesitas, dan autoimun. Saya mulai dari faktor resiko stres. Jadi ketika seseorang stres itu kan biasanya diakibatkan karena ada faktor pencetusnya, entah itu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Ketika tubuh dalam kondisi stres, maka dia akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut sebagai hormon kortisol. Hormon kortisol ini dia berkebalikan dengan fungsi dari hormon insulin. Kalau fungsi hormon insulin itu kan dia mengatur kadar glukosa darah dan membantu agar glukosa darah itu masuk ke dalam sel. Tetapi hormon kortisol ini dia malah menyebabkan terjadi peningkatan pada glukosa darah, dan glukosa darah itu sulit masuk ke dalam sel. Sehingga glukosa yang seharusnya masuk ke dalam sel, dia akan tetap bertahan di aliran darah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus, sesuai dengan kriteria dari WHO sendiri. Maka muncul masalah keperawatan, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang selanjutnya yaitu jarang berolahraga. Kenapa sih seseorang itu bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus karena dia jarang berolahraga? Karena ketika tubuh kita berolahraga, otomatis simpanan glikogen sebagai cadangan energi yang ada di dalam tubuh, yang disimpan di otot dan hati itu kan seharusnya digunakan secara terus-menerus, sehingga glukosa dia akan habis. Tetapi pada orang yang jarang berolahraga, malah glukosanya akan menetap dan akan mempengaruhi kepekaan insulin. Insulinnya akan dia akan
penurunan sensitivitas dan penurunan kepekaan insulin terhadap glukosa yang ada di dalam tubuh. Sehingga yang seharusnya glukosa darah itu diubah menjadi glikogen dan masuk ke dalam sel, dia tetap berada di aliran darah. Nah, terjadilah peningkatan pada kadar glukosa darah. Masih sama masalah keperawatannya, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Hal inilah yang memicu terjadinya diabetes mellitus. Lalu selanjutnya yaitu faktor ketiga, merokok. Jadi pada seseorang yang mengonsumsi rokok, entah dia 1 batang per hari atau setengah batang pun per hari, itu dia bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Kenapa? Karena kandungan zat-zat yang ada di dalam rokok kayak nikotin, tar itu dia dapat mengaktifkan hormon katekolamin, yang dimana hormon ini berfungsi untuk mempertahankan kadar glukosa di dalam aliran darah dan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Selain itu juga, di dalam rokok itu kan dia banyak mengandung bahan-bahan kayak yang banyak mengandung radikal bebas yang mudah berikatan dengan molekul kovalen seperti lipid, protein, dan DNA. Sedangkan asam lemak ini kan merupakan penyusun dinding sel. Jadi ketika terjadi ikatan antara kandungan yang ada di dalam rokok dan susunan-susunan dari dinding sel tersebut, maka dia akan menyebabkan inflamasi pada sel. Sehingga reseptor-reseptor insulin tersebut, dia tidak akan mampu menangkap sinyal di dalam tubuh, sehingga kadar glukosa darah tetap ada di aliran darah. Inilah yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Lalu faktor selanjutnya yaitu diet tidak sehat. Untuk diet tidak sehat ini erat kaitannya dengan 3J, jumlah, jenis, dan jam. Jumlah ini seberapa banyak yang kita makan, lalu jenisnya apa saja yang kita makan seperti apakah makanan berlemak, manis, bersoda. Soda itu kan dia sangat tinggi gula. Lalu jamnya ini erat kaitannya dengan waktu. Patuh nggak kita mengonsumsi makanan itu sesuai dengan waktunya. Nah, ketika ketidaktepatan antara 3J ini, maka dia akan menyebabkan insulin itu tidak peka, glukosa darah juga meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Untuk faktor selanjutnya yaitu obesitas. Kalau obesitas itu kan pandangan kita orang yang memiliki berat badan lebih dari IMT yang seharusnya. Kalau dari WHO itu kan lebih dari 27 kalau dia masuk ke obesitas, dan ada kategorinya obesitas 1, 2, dan 3. Nah, pada pasien dengan obesitas, itu terjadi penumpukan lemak yang berlebihan, sehingga glukosa itu dia tidak, reseptor insulin yang ada di dalam sel itu dia tidak akan peka dengan glukosa. Karena ada lemak tadi yang menutupinya, lemak itu kan dia akan menempel di dinding-dinding sel, sehingga insulin itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah, terjadilah penurunan terhadap sensitivitas insulin, glukosa darah meningkat, dan menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Lalu selanjutnya yaitu proses autoimun. Nah, untuk proses autoimun ini dia berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 1 seperti yang saya jelaskan tadi. Di mana proses autoimun ini sistem imun tubuh merusak sel beta pankreas sehingga insulin itu benar-benar gagal diproduksi. Berbeda dengan pada diabetes mellitus tipe 2 itu dia hormon insulinnya masih bisa diproduksi tapi dia kurang sensitif atau dia tidak maksimal. Nah, pada proses autoimun ini sistem imun itu dia merusak sel beta pankreas sehingga pada orang yang mengalami diabetes mellitus tipe 1 dia membutuhkan insulin seumur hidupnya. Dari insulin tidak dapat diproduksi tadi, maka gula darah akan meningkat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Lalu, dari diabetes mellitus tadi, otomatis itu kan glukosa darah berada di luar sel. Kalau glukosa darah itu kan dia sebagai bahan makanan sel.
bisa sebagai regenerasinya atau pertumbuhan dari sel itu sendiri. Ketika sel tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka dia akan berubah menjadi metabolisme lemak. Kalau glukosa yang kita makan, misalnya dari makanan manis atau nasi atau makanan lainnya itu kan ketika masuk di dalam tubuh, glukosa akan diubah menjadi glikogen sebagai cadangan makanan. Nah, glikogen ini kan dia disimpan di dalam hati dan otot. Ketika tubuh membutuhkan energi, maka dia akan memecah glikogen ini. Nah, tetapi ketika glukosa yang seharusnya masuk ke dalam sel itu tidak ada, maka tubuh akan menggantikan lemak sebagai cadangan energinya. Glikogen tadi habis, lalu persediaan lemak digunakan secara terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan terjadi penurunan berat badan pada pasien diabetes mellitus. Maka masalah keperawatan yang muncul yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu yang selanjutnya yaitu dari metabolisme lemak tadi menyebabkan terjadinya ketogenesis, di mana penggunaan keton tadi sebagai bahan metabolisme yang menyebabkan terjadinya ketonemia, kondisi asam itu melebihi batas di dalam tubuh. Maka pH akan menurun, terjadi asidosis yang menyebabkan terjadinya koma dan kematian. Ketoasidosis ini merupakan salah satu komplikasi yang paling mematikan pada pasien diabetes mellitus karena dia bisa menyebabkan kematian dan koma. Lalu dari diabetes mellitus, di dalam tubuh tadi kan kadar glukosa darah itu tinggi, sehingga viskositas darah meningkat. Artinya kekentalan darah itu dia meningkat akibat kadar glukosa darah yang berlebihan. Sedangkan glukosa itu dia dapat meningkat H2O. Air dan lain-lain itu kan dibutuhkan untuk sel sebagai sebagai nutrisinya juga. Ketika glukosa meningkat, maka dia akan meningkat H2O. Sehingga sel tidak mendapatkan H2O, lalu sel kehilangan cairan. Maka kondisi tubuh itu mengkompensasinya dengan adanya tanda gejala poliuri dan polidipsi. Di sini kalau polidipsi itu kan dia merasa kehausan yang berlebihan walaupun dia sudah minum secara banyak. Kenapa? Karena sel tadi tidak mendapatkan air. Jadi respon tubuh dia mengirim sinyal ke otak bahwa saya tidak mendapatkan cairan nih, sel saya masih membutuhkan cairan, sedangkan dia secara terus-menerus minum. Itu karena selnya tidak masuk ke dalam airnya tidak masuk ke dalam sel. Lalu poliuri, ini salah satu kompensasi tubuh juga. Karena akibat adanya minum secara terus-menerus, maka ginjal itu kan dia akan mengeluarkan cairan. Artinya cairan tersebut ada di dalam tubuh, kesediaannya berlebihan. Maka dia sering pipis, sedangkan dia sering minum. Ini dua dari gejala trias diabetikum. Maka masalah keperawatan yang muncul yaitu kekurangan volume cairan. Lalu dari diabetes mellitus tadi itu kan dia menyebabkan terjadinya trombosis yang akan membentuk sebuah plak yang disebut sebagai aterosklerosis. Nah, dari kondisi ini dia akan memunculkan komplikasi secara mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Untuk makrovaskuler ini komplikasinya erat kaitannya dengan jantung, serebral, serta ekstremitas. Pada jantung, pembentukan plak tersebut dapat menyebabkan terjadinya infarkt miokard. Artinya oksigen, glukosa yang harusnya masuk ke dalam jantung yang dibutuhkan oleh otot-otot jantung itu tidak ada, yang menyebabkan terjadinya myocard infarct. Sedangkan pada cerebral itu menyebabkan terjadinya stroke. Pada ekstremitas itu yaitu gangguan aliran darah ke kaki.
aliran darah yang membawa oksigen, nutrisi yang sebagai bahan makanan dari sel-sel tadi itu tidak dibawa oleh darah karena ada gangguan aliran tadi yang menyebabkan lama-kelamaan terjadi kematian jaringan pada ekstremitas yang berujung terjadi gangren. Biasanya gangren ini berwarna kehitaman. Nah, dari sekian komplikasi pada pasien diabetes mellitus, yang paling banyak sekitar 15% itu yaitu amputasi. Maka masalah keperawatan yang muncul dari kondisi ini yaitu gangguan citra tubuh pada pasien diabetes mellitus. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.